Ibu Mulyani yang sudah memaparkan rangkaian bimbingan teknis terkait dengan fasilitator baik nasional maupun daerah yang sudah dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, pada hari ini saya Rini Restu Handayani bersama rekan saya Bu Fiorella Pabella akan menyampaikan berbagi praktik baik dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan di pekan yang lalu di SMP Negeri 12. Perwakilan dari BK SMA 3 memang diwakili oleh kami berdua. Pada intinya pelatihan ini bertujuan biar seluruh tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Untuk itu kami pada hari ini akan berbagi terkait dengan berbagai konsep dari bimbingan konseling melalui 7 jurus BK yang nanti diharapkan bisa dipahami bersama oleh kita semua dan kita semua bisa menjadi pembimbing, pendengar yang baik dan fasilitator untuk anak-anak kita semuanya. Ibu dan Bapak, sebelum masuk pada inti kegiatan, saya harap semuanya Ibu dan Bapak untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan bergerak dengan gembira. Boleh Ibu dan Bapak berdiri semuanya. Kita bergerak mengikuti lagu ini. Tumbuh di lingkungan. Boleh sambil tepuk tangan Ibu Bapak. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali pola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Silakan Bapak Ibu diikuti ya gerakan kami karena ada 7 jurus BK hebat itu ada gerakannya. Sekolah aman dan nyaman, Silakan tepuk tangan. dan juga menggembirakan. Tempat penuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ayo tepuk tangan Bapak Ibu. BK hebat, murid-murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, bersama yang akan ku ingat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu dan Bapak. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari lirik lagu tadi sudah terdengar ada 7 jurus hebat. Tetapi tahan dulu ya, sabar dulu sebelum kita pada inti dari 7 jurus BK hebat itu apa saja. Kita akan refleksi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bu Pio.
Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam inti materi mengenai konsep 7 jurus PK hebat, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Sebelum masuk ke pertanyaan, apakah Bapak Ibu guru memiliki pulpen atau pensil? Apakah ada yang bawa? Yang tidak bawa tolong acungkan tangan, karena semuanya itu harus berpartisipasi. Pak Oli, Bu Inggit, kemudian oke, saya akan membagikan pulpennya terlebih dahulu ya. Dan juga nanti teknisnya adalah Bapak Ibu setelah mendengarkan pertanyaan dari saya harus segera mengisikan kepada sticky note. Sticky note-nya itu akan dibagikan masing-masing adalah 4. Nanti silahkan sticky note tersebut diberikan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi setelah saya beres memberikan pertanyaan, Bapak Ibu langsung jawab. Setelah dijawab, setelah 4 pertanyaan selesai dijawab, tempelkan kepada kertas yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Bisa dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Nanti kita tunggu dulu Bu Rini untuk membagikan 4 sticky note. Dan saya juga akan membagikan pulpen bagi yang tidak membawanya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah menerima pulpen dan juga sticky note yang sudah dibagikan? Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bila Bapak Ibu nanti tertinggal dengan apa yang saya instruksikan, boleh dibaca di depan ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Ibu Bapak lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa? Silahkan dijawab pada sticky note nomor 1. Jadi Bapak Ibu silahkan berikan dulu nomor pada setiap sticky note nomor 1, 2, 3, dan 4. Karena nanti sticky note-nya akan ditempelkan pada kertas buram yang ada di sebelah kiri. Saya ulang ya, nomor 1. Apa yang Ibu Bapak lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa? Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Pertanyaan yang kedua. Pernahkah Ibu dan Bapak menghadapi siswa yang seringkali datang terlambat? Lalu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya ulang, nomor 2. Pernahkah Ibu dan Bapak menghadapi siswa yang sering kali datang terlambat di kelas? Lalu apa yang Ibu Bapak lakukan? Apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Adakah peristiwa di mana Ibu dan Bapak sangat kecewa ataupun marah kepada siswa ataupun merasa gagal?
Lalu apa yang ibu bapak lakukan? Iya betul, nomor 3. Saya ulang ya, nomor 3. Adakah peristiwa di mana ibu dan bapak sangat kecewa kepada siswa ataupun merasa diri bapak ibu itu gagal? Jika pernah, apa yang ibu bapak lakukan? Pak Purnama, apakah sudah selesai? Kenapa Pak Purnamanya ditanya? Saya mau Bapak Insaf, apakah sudah selesai menjawab nomor 1 sampai 3? sudah terlanjur tersinggung Pak. Mohon maaf Bapak, itu adalah salah satu bentuk emosi ya Bapak ya. Nanti saya akan bahas pada jurus. Oke, marah adalah merupakan salah satu emosi dan nanti kita akan bahas kepada jurus yang ada 7 itu ya Bapak ya. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir yaitu keempat. Apa yang ibu bapak lakukan untuk menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, dan juga menggembirakan? Apa yang ibu bapak lakukan untuk menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, dan juga menggembirakan? Oke, nampaknya Pak Purnama sudah selesai. Silakan ditempelkan Bapak pada nomor yang telah disediakan. Nomor 1 ada di sebelah kanan, lalu 2, 3, dan 4. Kepada Bapak Ibu yang sudah selesai untuk menjawab sticky note, boleh menempelnya sendiri ataupun boleh nempel sendiri aja biar bergerak ya Bapak Ibu, biar tidak mengantuk. Silakan untuk menempelkan sticky note pada lembar yang sudah disediakan sesuai dengan nomornya masing-masing. Nomornya Ibu dari sticky note, nanti ada nomornya di kertas gurami. Iya, sesuai dengan nomornya. Baik, jawabannya sangat variatif sekali ya Bapak Ibu. Beginilah gambaran siswa dan kita ketika di kelas ya, ketika kita memberikan instruksi, siswanya bisa mendengarkan dengan baik, dengan paham, lalu mengikuti instruksi kita. Baik, kepada Bapak Ibu silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih sudah bersedia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi yang sudah saya berikan.
Baik, Bapak Ibu. Tadi saya sudah membaca jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu tempel pada kertas buram yang diisikan dalam sticky note. Kita masuk ke dalam inti materinya, yaitu konsep mengenai 7 jurus BK hebat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep jurus yang pertama, yaitu adalah kenali potensi. Tadi dalam refleksi saya menanyakan kepada Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika untuk mengenal dan mengetahui potensi dari siswa didiknya. Kemudian jawabannya sangat variatif sekali. Ada yang menggunakan pretest, ada yang menggunakan asesmen awal, ada yang melakukan wawancara, ada juga yang melihat biodata siswa itu meraih juara apa saja. Itu adalah jawaban yang tepat dan berikan aplaus untuk kita semua. Berarti Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengenali potensi dari siswanya. Itu adalah hal yang penting dan utama agar kita dapat memberikan strategi pembelajaran secara tepat. Strategi pembelajaran ini untuk siswa kita, mungkin kita juga bisa melihat potensinya melalui gaya belajar. Apakah Bapak Ibu tahu gaya belajar itu ada berapa? Ada 3, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah, kita harus tahu dulu apa sih gaya belajar yang siswa-siswi kita miliki. Karena kita mungkin tidak bisa memberikan metode ceramah terhadap siswa yang visual. Karena visual itu kan dia mungkin akan bosan dan juga inginnya melihat sesuatu gambar yang berwarna. Tapi kalau misalkan kita memberikan metode ceramah untuk yang visual, itu tidak akan mampu untuk bertahan, apalagi yang kinestetik yang sukanya berjalan-jalan, melakukan praktik secara langsung, itu adalah dengan metode yang kurang tepat kalau misalkan dengan ceramah. Jadi kita harus mengetahui dulu gaya belajar yang dimiliki para siswa-siswi. Adapun cara untuk mengenali potensi yang lainnya selain gaya belajar adalah dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Apakah ada yang pernah mencobanya? Belum, sepertinya guru BK pernah mencobanya ya, karena untuk melihat minat dan juga bakat siswa itu. Minat dan bakat itu ada realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Jadi setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian selain minat dan karir, ada pun kecerdasan majemuk. Misalnya, ada siswa yang secara cerdas untuk logik dan matematikalnya bagus, bisa menghitung dengan cepat, tapi mungkin dia memiliki kelemahan yang lain, misalkan tidak bisa menghafal ataupun tidak bisa menggambar. Nah, kecerdasan itu ada 8 ya Bapak Ibu, yang saya sangat yakini Bapak dan Ibu sudah mengetahui ini. Mungkin itu untuk kecerdasan ataupun kenali potensi dari siswa-siswi. Dengan kita mengetahui potensi yang dimiliki, kita akan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki dari siswa-siswi kita. Oke, berikutnya adalah jurus kedua, yaitu kelola emosi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang emosi? Perasaan, betul, apalagi? Kenapa? Marah, iya betul. Apalagi yang Bapak Ibu ketahui? Sedih. Jadi emosi itu adalah perasaan kita yang bermacam-macam. Di sini ada lingkaran yang ada di tengah ya Bapak Ibu, ada happy. Itu yang lingkaran atas adalah emosi yang positif, yaitu seperti bahagia, excited atau penuh semangat. Kemudian ada tender atau ketenangan. Yang di bawahnya adalah emosi negatif, seperti sedih, marah. Jadi marah itu adalah kesedihan yang terus menumpuk sehingga individu itu merasa menjadi marah dan timbullah ketakutan karena tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah macam-macam emosi, karena kan pada hakikatnya kita sebagai individu itu tidak terlepas dengan yang namanya emosi. Tapi bukan emosi marah ya, tapi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang saya melihat jawaban dari Bapak Ibu. Tadi kan nomor 2 di refleksi saya bertanya, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mengetahui siswanya sering datang terlambat? Kita lihat dulu ya Bapak Ibu.
Oke, ada yang jawabannya menanyakan alasannya, kemudian ada yang membuat kesepakatan, kemudian ada yang menyuruhnya untuk menunggu di luar kelas dan yang lain sebagainya. Itu adalah roda pilihan dari bentuk emosi yang sedang kita hadapi. Jadi pernyataannya adalah beragam ya. Kita tidak bisa menyamaratakan. Misalkan ketika saya sedang marah, saya tidak mau ada di kelas itu, lebih baik saya keluar dan tidak masuk kelas itu lagi daripada mengganggu suasana. Ada juga yang ketika dia emosinya sedih, misalkan dia lebih baik untuk mengurung dirinya, tidak mau bertemu dengan orang lain. Itu adalah roda pilihan Bapak dan Ibu. Jadi kayak apa sih ketika saya marah itu harus ada jeda Bapak Ibu. Jangan ketika kita marah kita langsung bertindak, karena akan menimbulkan tindakan atau respon yang negatif. Lebih baik kita ketika emosi itu jeda sejenak, merenungkan kepala atau lakukan aktivitas yang Bapak Ibu senangi, barulah nanti akan memunculkan tindakan yang positif seperti itu. Nah, dalam pelatihan kemarin saya mendapatkan ilmu mengenai pengendalian emosi. Salah satunya yaitu adalah rumus stop. Jadi berhenti sejenak, keluarkan dari aktivitas yang sedang dilakukan. Adapun rumus pengendalian emosi itu dengan rumus tanya. Tanya itu adalah merupakan akronim. T-nya apa Bapak Ibu? T-nya adalah terima, A-nya amati, N-nya nikmati, Y-nya yakini, dan yang A-nya adalah aksi. Terima di sini maksudnya adalah terimakan emosi yang sedang Bapak Ibu rasakan. Jangan pernah menolak emosi itu. Misalkan Bapak Ibu sedang marah, tarik nafas dalam-dalam, terima akan emosi yang Bapak Ibu rasakan. Karena ketika kita menolak emosi kita akan semakin tersiksa. Itu adalah yang pertama. Jadi terimakan emosi yang sedang dialami oleh Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah amati. Pasti ketika kita emosi itu, di dalam pikiran kita itu adalah kacau ya Bapak Ibu ya, apalagi emosinya adalah marah. Amati dalam pola pikir Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebenarnya marah atau kecewa atau sedih atau bahagia. Jadi amati terlebih dahulu agar kita dapat melakukan tindakan yang tepat. Yang berikutnya adalah nikmati. Maksud nikmati di sini adalah duduk dengan tenang, tetap diam, jangan melakukan aktivitas apapun. Jadi nikmati emosi itu. Berikutnya adalah yakini. Yakinilah bahwa Bapak dan Ibu itu lebih kuat dan juga lebih hebat daripada emosinya, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengendalikan emosi tersebut. Dan yang terakhir adalah aksi. Aksi di sini berarti adalah ketika kita sudah mengendalikan emosi kita, barulah kita dapat berpikir jernih untuk tindakan apa sih yang akan kita lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai jurus 1 dan 2. Untuk jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi, akan disampaikan oleh Bu Rini, dipersilakan. Baik Bu Pio, Ibu dan Bapak masuk pada jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Di refleksi yang pertanyaan ketiga, pertanyaannya masih ingat? Apakah Ibu dan Bapak pernah dihadapkan pada situasi kecewa? Pernah, sering, terjatuh dan terjatuh lagi gitu kan. Tapi setelah terjatuh ada kondisi bangkit. Nah, kondisi di mana kemampuan untuk bangkit kembali ketika kita dihadapkan pada kesulitan, itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dihadapkan pada kegagalan, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Tetapi bagaimana bukan hanya tidak menyerah pada kondisi yang ada, tetapi juga kita mampu untuk beradaptasi, belajar dari kekecewaan tersebut, belajar dari kegagalan yang dihadapi, sehingga kita mendapatkan
kekuatan baru yang lebih kuat. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan resiliensi ini? Yang pertama, pola pikir tumbuh atau growth mindset. Kalau dalam benak kita pernah terlintas, saya tidak akan sukses karena saya tidak berbakat. Rubah pola pikirnya dengan pola tumbuh, saya bisa sukses dengan berusaha. Atau kita pernah berpikir, saya mau bisa, saya mau bisa. Ganti pola pikirnya dengan saya akan terus berlatih. Pola pikir itu akan menumbuhkan ketahanan, kekuatan dari dalam diri kita. Tadi disampaikan bahwa dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada situasi-situasi itu. Termasuk juga bagaimana kita mendampingi putra-putri kita di sekolah ketika dihadapkan pada kegagalan, kekecewaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita harus belajar merangkai kata yang menguatkan. Jangan sampai pada saat anak gagal, belum berhasil, udah kamu mau bodoh, maknya tuh gitu aja bisa. Kita harus belajar menguatkan apa yang area yang harus diperbaiki dari anak, tentunya, dan terus didukung oleh untuk terus berkembang. Lalu yang selanjutnya, ini bagaimana kita juga di sekolah bisa menciptakan lingkungan yang menguatkan kepada anak-anak didik kita. Kalau dalam pelatihan kemarin ada beberapa kegiatan yang bisa menguatkan. Itu bisa terjadi dari kegiatan olahraga, camping, traveling. Kenapa? Karena pada situasi-situasi itu akan terjadi mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, di mana anak dihadapkan pada bagaimana dia harus menghadapi ini, bagaimana mensikapinya. Nah, itu jurus yang ketiga. Selanjutnya, jurus yang keempat, jaga konsistensi. Menjaga konsistensi dari kebiasaan baik yang diharapkan terjadi pada putra-putri kita di sekolah. Dari inti jurus ini ada 5. Yang pertama terkait dengan paksaan kasus kesadaran. Kebiasaan yang dipaksakan karena ada dukungan eksternal, baik itu bersifat hukuman atau bersifat reward, biasanya hanya sementara, tidak menetap lama. Berbeda dengan kebiasaan yang munculnya berdasarkan dari dalam diri siswa tersebut, berdasarkan kesadaran anak. Lalu bagaimana memunculkan kesadaran ini? Ternyata dalam diri kita itu ada beberapa tombol ajaib. Mungkin kita yang belum menemukan, belum mijit tombol yang tepat. Tombolnya apa saja? Di antaranya ada kesenangan, ada kebanggaan, ada manfaat. Contoh, Ibu Ami merasa senang mengikuti pembelajaran fisika selama 3 jam karena pembelajarannya dilakukan dengan permainan. Berarti yang kena di sana adalah tombol kesenangan. Bu Nur terus berlatih paskibraka. Walaupun latihannya berat, Bu Nur merasa keren. Berarti yang kena tombol apa? Kebanggaan. Jadi mungkin saat ini kesadaran itu, tombol-tombol itu yang belum kita kena kepada anak.
Setelah itu menjadi kesadaran internal. Lalu tugas kita sebagai guru sebagai apa? Ketika itu sudah muncul dari kesadaran internal, maka siswa itu akan menjadi motivator buat dirinya sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru adalah tetap menjaga untuk terus motivasi itu terus tumbuh. Tugas kita sebagai inspirator. Kalau motivator, kita melihat siswa ini bahwa anak ini adalah seseorang yang gak mau belajar, maka harus didorong. Berbeda dengan ketika sebagai inspirator, bahwa anak ini sudah memiliki keinginan untuk belajar, motivasi dari dalam untuk belajar. Lalu bagaimana kita tetap menjaga dan terus menemukan motivasi tersebut. Nah, ini berlanjut. Lalu bagaimana membangun kebiasaan baik tersebut untuk tetap tumbuh, gitu kan? Bagaimana membangun kebiasaan baik? Ini harus ada petunjuk yang jelas dan mudah. Contoh, Santi tidak suka membaca buku. Pada saatnya membaca buku, tidak ada buku, ya bosan. Maka yang dilihat pasti akan ke HP. Setelah mengetahui terkait dengan inti ini, maka kita bisa mendekatkan bahwa kalau kita ingin Santi rajin membaca, maka dekatkan biar buku itu terlihat. Misal di kelas kita ingin anak-anak ada bukunya. Setelah ada bukunya, lalu harus seperti apa? Bukan hanya sekadar ada buku. Pada awal ada buku, anak akan mencoba, oh ini ada buku, saya mau baca. Tapi setelah itu bagaimana? Maka carilah strategi lain, bagaimana buku apa yang diminati oleh anak. Sehingga apa yang ada dalam diri anak, keinginan membaca itu terus dijaga dan terus bertumbuh. Sama halnya juga dengan bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk. Contoh, selama ini sebelum tidur saya selalu lihat HP, lihat WhatsApp, scroll media sosial dan sebagainya. Akhirnya tidak terasa waktu tidur jadi larut. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk tadi, berarti petunjuk yang pertama dan mudah, simpan HP-nya jauh dari tempat tidur. Itu mulai dari petunjuk yang jelas dan mudah. Setelah itu, dan yang terakhir, bagaimana mempertahankan kebiasaan tersebut agar konsisten. Setelah punya kebiasaan membaca dari Santi, lalu tiba-tiba guru menginginkan, memiliki harapan yang besar, kamu harus juara. Santi yang awalnya merasa nyaman, dia membaca buku sedikit demi sedikit. Ketika ada tantangan yang tiba-tiba besar, ada perasaan, gak nyaman, gitu kan? Ada seperti ada ancaman, ada tekanan, gitu kan? Dari teori ini yang kelima, ini ada bagaimana kita tetap mempertahankan kebiasaan baik dengan pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi gak kaget, gitu kan? Satu hari selembar benang, setahun selembar kain. Itu mungkin untuk jurus keempat. Selanjutnya jurus kelima. Ini jalin koneksi yang akan disampaikan kembali oleh Bu Piong. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai kembali yaitu jalin koneksi, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah masih ingat jurus 1 sampai dengan 4? Masih. Apa aja Ibu Rika? Yang pertama adalah
kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Dan yang barusan Bu Rini sampaikan adalah jaga konsistensi. Sekarang kita masuk ke dalam jurus kelima, yaitu adalah jalin koneksi. Yang dimaksudkan dengan koneksi di sini adalah bagaimana komunikasi kita terhadap rekan kerja ataupun kepada para peserta didik kita. Karena komunikasi itu adalah terbentuknya di awal ya Bapak Ibu. Ada koneksi itu komunikasi yang aktif, bagaimana cara kita mendengarkan dengan aktif, bagaimana kita merespon dengan memberikan empati, dan yang lain sebagainya. Nah, kita itu biasanya ketika melihat murid yang membuat pelanggaran ataupun kesalahan, misalnya adalah tidak membawa tugas. Biasanya yang kita lihat itu adalah kesalahannya, dia tidak membawa tugas. Kita langsung biasanya, bukan kita ya, mungkin saya, ini pengalaman ya, ketika belum mengetahui 7 jurus BK hebat ini, saya memisahkan murid tersebut, ya udah kamu di luar dulu, kerjakan dulu tugasnya hingga selesai. Tapi saya tidak membangun koneksi terlebih dahulu, tapi langsung mengkoreksi. Seharusnya yang bisa kita lakukan adalah seperti detektif dalam gunung es. Kalau gunung es itu kan yang terlihatnya hanya puncaknya saja, hanya kesalahannya saja, tanpa kita tidak melihat motifnya apa, siswa tersebut tidak membawa tugas, kemudian kondisinya seperti apa, apakah misalkan dia tidurnya larut malam karena membantu bapak ibunya untuk pekerja dan yang lain sebagainya. Jadi kita harus seperti detektif pada gunung es, melihat dulu, menanyakan dulu sebab terjadinya kesalahan tersebut. Ada keterampilan dalam menjalin koneksi ini atau menjalin komunikasi yang baik ini, diantaranya adalah membuka percakapan. Sebelum kita mengkoreksi siswa kita yang keliru, buka dulu percakapan dengan baik. Ditanya bagaimana perasaannya hari ini dengan gestur tubuh yang santai, kemudian yang tersenyum, itu akan membuat siswa kita menjadi lebih hangat dan juga terbuka. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan bertanya. Tanyakanlah dengan pertanyaan yang terbuka, jangan menyudutkan. Misalkan, kenapa kamu tugasnya nggak dibawa? Atau enggak, kamu bawa tugasnya nggak? Itu kan hanya pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. Tapi bukalah pertanyaan dengan pertanyaan terbuka. Berikutnya, keterampilan merespon. Ketika siswa kita menjawab pertanyaan yang sudah kita lontarkan, responlah pertanyaan tersebut agar dia merasa dirinya itu didengar. Kemudian yang keempat adalah keterampilan untuk merefleksi. Pantulkanlah jawaban siswa kita agar dirinya merasa didengar. Oh iya, ternyata si ibu teh memahami aku, ternyata ibu teh mengerti maksud aku tanpa menjudge-nya, menjudge dengan keburukan. Karena biasanya kalau misalkan siswa sudah merasa sakit hati, itu perubahannya hanya sementara, hanya ketika dimarahi saja, tapi belum menyentuh terhadap kesadarannya. Berbeda ketika kita berkomunikasi dengan baik, itu akan menyentuh perasaannya dan insya Allah dia akan merubah tindakannya dengan lebih baik. Yang terakhir adalah keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan di sini adalah menggambarkan bahwa kita itu mendengar apa yang dia sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mari mulai sekarang kita jalin koneksi dengan siswa-siswi kita. Buatlah diri mereka menjadi nyaman sehingga mereka itu bisa secara bertahap untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pada pelatihan kemarin, ini sedikit cerita ya Bapak Ibu. Ketika pelatihan kemarin ada salah seorang peserta yang menangis dan memeluk Bu Rini. Waktu itu kejadiannya adalah ketika kami akan dites micro teaching ataupun istilahnya uji praktek lah ya. Dia menangis terseduh-seduh, kemudian Bu Rini mencoba untuk menenangkannya. Itu kan berarti ada komunikasi, ada koneksi di antara mereka. Tidak mungkin si ibu itu tiba-tiba curhat, tiba-tiba bisa melontarkan isi hatinya kalau misalkan belum terbentuk koneksi di antara keduanya.
Jadi seperti itu Bapak Ibu, mari kita membangun koneksi dengan siswa kita agar kita bisa mengkoreksinya dengan positif seperti itu. Oke, jurus yang berikutnya, jurus ke-6 adalah, coba dibaca bareng-bareng Bapak Ibu. Membangun kolaborasi. Dalam sistem pendidikan terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah sekolah, siswa, orang tua, serta masyarakat. Dalam 3 komponen ini harus berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan. Salah satunya adalah tentang menangani permasalahan, karena tidak dipungkiri ya, permasalahan itu pasti ada saja, namanya juga hidup ya Bapak Ibu ya. Semoga kita selalu kuat dan juga sabar menghadapi ini, tapi kita juga harus punya trik-trik tertentu. Salah satunya adalah berkolaborasi, biar kita tidak merasa sendirian. Nah, kolaborasi ini sejalan dengan pendekatan kolaborasi dari MTSS atau Multiple Tier System of Support, yang dimana terdapat 3 intervensi. Dalam tingkatannya ada tier 1, tier 2, dan juga tier 3 yang akan saya jelaskan. Tier 1 ini adalah permasalahannya masih secara umum. Misalnya, pada kelasnya Pak Wildan di geografi, misalkan ada siswa yang terlambat datang ke kelas, baru 1 kali nih terlambatnya, berarti itu permasalahannya masih umum. Ataupun misalkan di kelasnya Bu Eri ada siswa yang mengobrol. Nah, yang dilakukan adalah garda terdepannya, mungkin ya Bapak Ibu, adalah guru mapel yang sedang mengajar di kelas tersebut. Jadi permasalahannya masih bisa dihadapi oleh 1 orang, yaitu guru mapel. Nah, namun bila mana kejadiannya berulang, sudah diperingatkan namun terus saja mengobrol, terus saja kesiangan, terus saja membolos, atau misalkan ada pelanggaran seperti merokok, sudah diingatkan nanti tapi masih berlangsung dan berulang, itu sudah masuk kepada tier 2. Tier 2 itu adalah penanganan kolaborasi antara guru mapel yang melihatnya di kelas dengan guru BK, guru pembimbingnya, wali kelas juga disertakan, dan juga tentunya adalah orang tua. Ya, seperti itu. Jadi harus berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, tier 3. Tier 3 ini masalahnya masih berarti lebih kompleks lagi. Misalnya, ada anak yang melakukan penyimpangan seksual, ataupun ada anak yang depresi, ataupun ada anak yang edik atau kecanduan bermain game sehingga dia tidak mempedulikan sekitarnya. Itu sudah masuk ke dalam tier 3, yang dimana kolaborasinya bukan hanya guru mapel saja, bukan hanya wali kelas dan BK saja, bukan dengan orang tuanya, tapi harus referral kasus kepada yang ahli, yaitu psikolog. Psikolog itu kan masuk ke dalam komponen yang ketiga ya, ke dalam masyarakat. Jadi satu yang dengan yang lainnya harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan juga sehat. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan mengenai jurus ke-6. Untuk lingkungan aman, nyaman, dan sehat, ini ada pada jurus yang ke-7, membangun sistem sekolah. Bagaimana kita semua menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan. Aman di sini sangat terkait dengan terhindarnya lingkungan sekolah kita dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik fisik, psikis, ataupun mungkin perundungan seksual, diskriminasi dan intoleransi, ataupun kebijakan yang mengandung kekerasan, gitu kan? Unsur nyaman terkait dengan lingkungan pembelajaran kita, sarana prasarana, termasuk di dalamnya juga relasi sosial, baik itu dengan pimpinan, dengan rekan sejawat, ataupun mungkin dengan anak-anak. Ketika nyaman, maka anak-anak bisa mengoptimalkan proses pembelajarannya, dan lingkungan yang menggembirakan. Yang menggembirakan baik pada proses pembelajaran, pada bermain, dan juga menggembirakan untuk mengembangkan
bakat dan minat yang dimiliki oleh putra-putri kita. Itu tadi 7 jurus BK hebat yang memang harus kita pahami, dan ini diharapkan ibu bapak semua, bukan hanya guru BK, memahami 7 jurus BK ini sebagai salah satu prinsip dalam bimbingan konseling yang dapat diterapkan di ruang kelas ibu dan bapak dan di lingkungan sekolah. Dari 7 jurus ini, adakah jurus yang ingin ibu bapak pelajari lebih lanjut? Ibu Suci, jurus apa? Jurus menata situasi. Baik, Bu Suci masih bertanya-tanya terkait dengan jurus yang ke-7, menata situasi menciptakan lingkungan aman dari sisi online. Selanjutnya mungkin Ibu Ketua Pelaksana kegiatan IHT ini masih ada jurus yang ingin Ibu pelajari? Membangun kolaborasi. Dari bapak-bapak, Pak Haji Insaf sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana menjalin koneksi. Ibu dan bapak, apa yang disampaikan oleh saya dengan Bu Pio ini adalah hanya setitik gambaran dari apa yang kami dapatkan. Saya sangat berbahagia sekali pada kesempatan ini ibu dan bapak masih ingin mempelajari lebih lanjut, dan mari kita sama-sama sharing, mari sama-sama kita memperkuat pemahaman kita terkait dengan 7 jurus ini, karena yang lebih sulit itu adalah bagaimana nanti kita bisa bersinergi menerapkan ke-7 jurus ini dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, mendampingi anak-anak kita di rumah. Sebagaimana refleksi yang keempat sebelumnya, apa yang akan ibu bapak lakukan untuk menciptakan ruang aman, nyaman, dan menggembirakan yang sudah ibu bapak jawab sebelumnya. Demikian ibu dan bapak, 7 jurus BK hebat ini bukan akhir, ini merupakan awal. Mari kita bersinergi bersama untuk melaksanakan bimbingan tepat generasi hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.